Ada satu kalimat menarik. Cara seseorang menulis mencerminkan cara ia berpikir. Namun, kenyataan sekarang, yang tercermin kadang bukan cara ia berpikir, melainkan kebiasaan mengetik di WhatsApp ataupun kebiasaan ketika mengobrol bersama teman sebaya. Untuk itu, saya Sidki Satyadinata dengan NIM 06081282530056 dari program studi pendidikan matematika Universitas Sriwijaya akan memaparkan esai yang telah saya buat berjudul Analisis Kesalahan Umum dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Lingkup Akademik Mahasiswa. Bahasa Indonesia mempunyai peran yang penting dan utama dalam penulisan karya akademik. Namun dalam praktiknya, kita kerap kali menjumpai berbagai macam bentuk kesalahan yang terjadi di sekitar kita. Dalam esai yang saya buat, ada beberapa bentuk kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama, yaitu kesalahan ejaan, yang meliputi kesalahan tanda baca, kesalahan penggunaan huruf kapital, dan juga penggunaan kata yang tidak baku. Penggunaan kata seperti praktek yang seharusnya praktik, atau sekedar yang seharusnya sekadar, kerap kali kita jumpai, dan juga terkadang kita baru sadar bahwasanya itu salah ketika ditegur oleh dosen. Kemudian bentuk kesalahan yang kedua, ada penggunaan diksi, pemilihan kata yang tidak tepat di dalam suatu karya ilmiah, seperti enggak atau banget. Mungkin hal itu terdengar wajar di telinga kita, namun pada faktanya hal itu tidak cocok digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah struktur kalimat. Kalimat yang panjang, tidak logis, tidak efektif, yang dapat membingungkan pembaca, dan bahkan pembaca harus membaca kalimat tersebut lebih dari 2 kali untuk memahami isi dari bacaan yang dibuat oleh penulis tersebut. Dan dari berbagai macam bentuk kesalahan tersebut, tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Yang pertama, itu karena lemahnya penguasaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mulai penulis kurang memahami aturan dasar dalam menulis seperti penggunaan tanda baca, huruf kapital, kata yang baku, sehingga penulis tersebut tidak terasah kemampuannya dan membuat penulisan menjadi tidak jelas. Kemudian yang kedua, ada faktor media sosial. Keseringan dalam bermain media sosial menyebabkan penggunaan gaya bahasa yang sering dilakukan tersebut kemudian terbawa ke dalam karya yang telah kita buat. Kemudian ada faktor yang ketiga, kurangnya latihan menulis. Latihan menulis. Menulis itu bukanlah suatu bakat, melainkan sebuah kemampuan yang bisa kita kembangkan dengan latihan secara terus-menerus. Ketika seseorang kurang latihan menulis, kemampuan mereka untuk memilih diksi, menggunakan struktur kalimat yang jelas, itu menjadi kurang terasah dan menyebabkan keambiguan dalam penulisan yang mereka buat. Dari berbagai macam bentuk kesalahan tersebut memiliki dampak yang cukup serius. Penulisan menjadi tidak jelas, kemudian bahkan mampu menurunkan kredibilitas seorang penulis itu sendiri. Solusi dari kesalahan tersebut ini cukup sederhana, namun seringkali kita abaikan. Hal yang bisa kita lakukan pertama adalah
mulai memahami pedoman ejaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian, kita mulai membiasakan penggunaan bahasa yang formal dan yang paling penting, latihan menulis. Dengan latihan menulis, kita mampu memahami berbagai macam penulisan yang baik dan benar itu seperti apa. Karena pada akhirnya, cara seseorang menulis itu mencerminkan bagaimana cara ia berpikir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Sidki Satyadinata. Terima kasih.